bapak-bapak, ibu-ibu, atau ibu-ibu bapak-bapak dulu ya, supaya ada lebih ini perspektif gender gitu, tapi tidak berlaku untuk Ibu Putri Sambo di sini harusnya ya. Oke, terima kasih saya dipercaya untuk memandu memandu diskusi 2 tahun koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Nah, dari judulnya itu tahu semua ini judul ini pertanyaan terbuka ya. Selamatkah Indonesia? Bukan selamatkan ya, itu kalimatnya antara H sama N itu beda, diganti aja selamatkan Indonesia atau selamatkah Indonesia dengan sistem bernegara hari ini. Ini saya kira pertanyaan yang dalam beberapa hari terakhir ini memang menjadi diskusi yang menarik ketika orang setiap kali memperingati ulang tahun kemerdekaan RI dan orang kemudian bertanya-tanya apakah kita itu sekarang memperingati ulang tahun yang ke-77 atau tidak. Kemarin kita diskusi dalam FNN juga begitu dipersoalkan. Kenapa? Karena sesungguhnya setelah amandemen tahun 2022 itu negara demokrasi, negara revolusi itu negara kemerdekaan RI itu sudah berakhir gitu. Dan sekarang yang ada adalah negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 2002 ya. Jadi kalau dihitung dari 2002 sekarang ini adalah kemerdekaan yang ke-20 gitu ya. Sekarang Bapak boleh milih bebas dan ini banyak sekali narasumbernya, ada 6 orang tapi yang hadir hari ini sekarang ini ya baru 4 orang, yang lain sedang on the way. Dan masing perspektifnya ini saya kira lengkap, mulai daripada hukum tata negara, ekonomi, ada soal praktisi dan pengamat BUMN, ada rektor UMJ, kemudian ada sarjana. 2 orang ini saya kira bertumpuk ini kelindan ini antara Pak TB Masa Jafar dengan Dr. Mulyadi ya. Nanti dipisah aja nih ya. Mungkin ada yang paling depan, ada yang di belakang gitu untuk bicaranya ya. Saya akan memulainya, saya akan meminta dengan karena ini termasuk tuan rumah saya kira Pak Masa Jafar ini. Jadi lebih baik Pak Masa Jafar karena sebagai tuan rumah juga kami untuk memulainya. Selamat datang Pak senior kita di kami, Pak Bahtiar Ramsah. Dan insya Allah ini acara ini tadi kan tadi belum dimulai dengan doa, tapi nanti kita mesti akhiri dengan doa. Tapi insya Allah acara ini penuh keberkahan karena presidium kita kan Pak Gatot Nurmantio baru kembali dari Tanah Suci, jadi masih dikawal 40 malaikat gitu. Jadi mohon ya. Presidium. Aduh, ini maunya kecepatan aja Pak ya. Jadi meskipun tadi mestinya dimulai dengan doa, tapi tidak dimulai dengan doa, kehadiran Pak Gatot insya Allah akan membawa keberkahan kita bersama. Ahlan wa sahlan Pak, dan insya Allah hajinya mabrur. Saya percaya Pak Gatot ketika di Masjidil Haram maupun di Raudah di Madinah tidak akan berdoa tentang dirinya sendiri. Udah selesai urusan itu dengan Pak. Ya. Urusan untuk diri sendiri Pak Gatot sudah selesai. Yang pikirkan Pak Gatot pasti insya Allah itu soal berbangsa bernegara gitu ya. Gitu ya Pak ya. Amin insya Allah, dan mudah-mudahan doanya dijabah. Dan saya banyak tahu sekarang banyak sekali warga Indonesia yang pergi ke Tanah Suci dan berhasil Tanah Suci, itu doanya ya adalah untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Apakah tanda-tanda peristiwa yang terjadi belakangan ini Allah menunjukkan kekuatannya bahwa makar Allah itu jauh lebih dahsyat ketimbang makar manusia? Kita tidak tahu ya. Namanya kita ikut saja sunatullah, dan katanya kan kalau sesuatu sudah berlebihan itu pasti akan pada sampai titik kulminasi. Kita tinggal berdoa apakah ini merupakan darian itu. Nah, tapi sambil berdoa tentu juga harus ikhtiar juga, dan mari kita diskusikan. Tetapi saya ingin agar diskusi ini sebenarnya tidak hanya berhenti pada diskusi, tapi ada rekomendasi aksi yang lebih konkret. Silakan Pak Dr. Masa Jafar dulu. Ini. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Yang saya hormati Pak Gatot, Presidium kami, Pak Dr. MS Kaban, abang kita, Bang Senior, Bang Bahtiar Ramsah, dan rekan-rekan aktivis semua,
para pembicara. Jangan nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat. Jadi persoalan politik ini sebenarnya cara membacanya, saya kira para sarjana itu sudah mendefinisikan, bahkan memberikan satu model kepolitikan Indonesia, baik yang ditulis oleh para Indonesianis, ya, peneliti luar, maupun juga beberapa ilmuwan sosial politik yang ada di tanah air kita. Saya kira bisa dibaca buku. Ada Richard Robinson, saya kira banyak sekali ya, banyak sekali, saya nggak perlu sebut. Benedict Anderson, banyak sekali. Kemudian dilanjutkan ada Ari Budiman, ada Motor Masud, banyak sekali. Dari bacaan itu semua ada irisan pada 3 variabel. 1, struktur kekuasaan. 2, struktur ekonomi. 3, hukum sebagai instrumen kekuasaan. 3 ini selalu dia beriringan dan itu digunakan untuk membangun konsolidasi kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, juga bagaimana merespon reaksi dari barisan kekuatan kritis oposisi. 3 ini. Nah, oleh karena itu, konstitusi yang dirumuskan oleh founding fathers kita, jadi yang saya sebutkan tadi 3 variabel itu adalah struktur yang eksis, real, the real politics. Ini real, hari-hari. Yang kita hadapi ini, itu 1. Yang kedua adalah pelembagaan politik. Ya, ada demokrasi, yes, ada parlemen, ya, ada partai, ya. Tetapi 2 ini tidak, nggak matching, betul. Nah, kita terlalu banyak sibuk ngurusi yang formal ini, yang pelembagaan ini. Padahal setelah reformasi 20 tahun, kalau pendekatan itu demokrasi kita sangat mudah. Karena absen itu hampir berapa? 40 tahun lebih. Jadi tradisi demokrasi itu belum tumbuh. Pelembagaan demokrasi juga belum begitu kuat. Apalagi kalau kita bicara kesadaran atau kultur demokrasi. Jadi orang diinjak-injak sampai setengah mati juga nggak ngelawan, istilahnya begitu, maaf kasarnya begitu. Jadi kesadaran politik warga negara itu tidak sebagaimana yang kita harapkan atau kita lihat pada negara lain. Ya. Kalau negara lain soal pajak aja bisa ribut. Malaysia yang kita anggap negara kerajaan, tetapi kenaikan harga kebutuhan pokok itu bisa ribut, parlemen itu bisa ribut. Itu padahal demokrasi itu tidak sehebat kita. Tetapi yang menyangkut kebijakan-kebijakan, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu boleh kita katakan itu menjadi concern. Concern pada para anggota parlemen, dia mau oposisi mau tidak, mereka sangat concern. Nah, itu yang pernah saya amati gitu ya. Jadi kita lihat ada keunikan yang kita coba compare kita itu. Nah, oleh karenanya yang ingin saya katakan ada satu kontinuitas pada struktur masyarakat kolonial. Jadi sebenarnya di Republik ini yang berkuasa itu adalah orang-orang yang memiliki modal. Baik itu karena ada penjajahan, kemudian ada kalau dalam analisis sosiologi politik, saya kira hampir di dunia ketiga, jadi di puncak itu adalah kolonial. Kemudian ada middle class-nya, itu adalah perpanjangan dari kekuatan kolonial. Nah, baru rakyat jelata. Dan kalau kita lihat 2 kelas ini, ya, itu tidak imbang. Tidak imbang. Nah, oleh karena itu saya bisa memahami spirit Bung Hatta mengatakan bahwa kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada kedaulatan rakyat kalau kedaulatan ekonomi rakyat tidak terjadi. Itu nonsense. Nah, ini kalau kita baca teori pengalaman negara-negara Eropa tentang posisi middle class, ya, itu tidak terjadi. Ada middle class di kita, tetapi kita bisa lihat dari 2 sudut pandang. 1, middle class dalam
pengertian satu kelas, dua ekonomi. Kalau yang satu ya banyaklah sarjana ini kan publikasi sarjana kan luar biasa. Banyak sekali, orang pintar banyak sekali. Yang kedua dari sudut ekonomi, berapa pertumbuhan kelas menengah ekonomi yang dicangkok maupun yang tumbuh secara mandiri, independen. Kecil sekali. Christian Wibisono dulu pernah coba memposisikan itu. Jadi yang betul-betul middle class ya, di sudut ekonomi itu, pengusaha-pengusaha saudagar yang tangguh itu sekitar nggak sampai 3%. Jadi selebihnya itu banyak kabir-kabir. Kalau sekarang apa istilahnya itu? Karena fasilitas negara. Jadi kalau penguasanya sebagai topangannya bangkrut, jatuh ya dia juga jatuh. Jadi dia di dalam konstelasi politik, di dalam pertarungan politik, dia tidak menentukan. Tidak menentukan. Nah jadi kalau kita lihat itu, saya kira salah satu problem kita itu adalah absennya middle class. Nah, kenapa? Supaya kita realistis melihatnya. Ini kita lihat beberapa momentum ya politik udah berulang-ulang ini. Bahkan yang terakhir itu. Tapi santai-santai aja tuh. Gak ada tanda-tanda itu ya. Saya juga pusing. Kampus juga begitu ya. Nah, kita melihat dari perspektif middle class itu, apa artinya memang middle class kita itu sangat lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, baik lemah secara ekonomi karena dia sangat bergantung. Jadi kalau sedikit diancam dia juga ancaman itu juga efektif untuk kampus. Jadi kalau pangkatnya nggak diurus, karena apa dia itu ketergantungan pada masa depan karirnya. Jadi banyak sekali ya. Nah itu ya beberapa variabel. Nah oleh karenanya saya kembali lagi, jadi sejak kemerdekaan perubahan struktur sosioekonomi dan juga politik itu tidak mengalami suatu perubahan yang cukup signifikan. Ya sistemnya aja berubah, tapi pemainnya tetap itu aja. Dan rejim yang pernah berkuasa itu juga gagal menaikkan middle class. Ya Pak Harto itu kan baru terakhir Pak Harto. Tapi udah di ujung gitu. Jadi beliau juga gagal, ya karena dia masuknya kan ukurannya kan pertumbuhan. Tetapi berapa banyak kelas menengah yang tidak hanya di kota, juga di desa-desa. Nah inilah yang menjadi sasaran yang kemudian dikendalikan oleh kekuatan uang sampai pada hari ini. Sampai pada pengusaha-pengusaha yang tanggung itu. Walaupun kebijakan-kebijakan diambil oleh para pengambil keputusan, pemerintah parlemen tidak bisa melawan. Ya, jadi karena memang tidak ada kelas menengah yang mandiri. Kemudian yang kedua, dari sudut, tadi kan pendekatan sosial kelas. Nah, pendekatan sosial, kita lihat ada dua kekuatan besar. Ya, dalam sejarah kita, ormas agama terbesar. Ada Muhammadiyah, ada NU. Ya, ini juga kita selalu bertanya. Jadi ada teori mengatakan bahwa walaupun dari pendekatan sosial kelas itu tidak bunyi, mestinya kekuatan-kekuatan agama mestinya dia bunyi istilahnya. Dan itu yang terjadi ketika kejatuhan Markos. Semua gereja itu teriak. Jadi agama itu menjadi sangat fungsional. Jadi tidak berhenti pada simbolik, tapi agama itu justru sebagai kekuatan agen perubahan. Ukurannya saya kira banyak sekali. Ya, ukuran moral. Padahal kita lihat praktek-praktek politik hukum itu jauh sekali bertentangan dengan moral agama. Tetapi kita lihat sepertinya itu tidak atau dianggap sebagai sesuatu yang bisa diterima. Itu begitu permisifnya. Ya, nah itu kondisinya. Kemudian yang ketiga, kita lihat ya, pasca reformasi,
peta politik kita itu susah kita mengidentifikasi. Sebenarnya siapa sih kekuatan perubahan dan anti perubahan? Susah. Yang dulu teriak reformasi, sekarang justru jadi kekuatan anti perubahan. Nah, kayak model Pak Gatot ini langka. Padahal model Pak Gatot ini kita lihat pada perubahan di Portugal, itu justru jenderalnya yang memimpin perubahan. Ya, itu pada model transformasi. Juga ada beberapa model lain. Nah, kita agak sukar melihat di Indonesia ini modelnya seperti apa. Walaupun ada pada awal reformasi, ada yang mengatakan ini adalah model transformasi sebenarnya elit, walaupun ada gerakan mahasiswa, ada juga yang enggak, ini adalah kombinasi elit dan massa. Artinya kekuatan mahasiswa. Nah, jadi perubahan-perubahan ke arah demokratisasi itu, setiap negara itu kombinasinya bisa beda-beda. Nah, jadi kalau kita lihat pada case Indonesia, saya sendiri agak susah itu, coba mengidentifikasi. Ya, jadi kalau kita baca di sini kan ramai sekali, diskusi sampai membara, tetapi kesadaran perubahan itu belum transformasikan sebagai satu gerakan politik, belum. Berarti ini kan ada missing. Di mana missingnya? Nah, kalau saya lihat, yang pertama, konsolidasi oposisi dibandingkan dengan konsolidasi kekuasaan, penguasa itu jauh lebih kuat penguasa. Ya pastilah, dia pemegang otoritas, dia bisa menggunakan sumber daya politik dari berbagai sudut, sementara oposisi nggak bertambah-tambah itu. Yang paling gelisah kan cuma kami. Tapi nggak nambah-nambah itu. Saya pikir tadinya ini nambah gitu ya. Tadi saya diskusi, sudah dari segi ide saya kira kan sudah sangat menyebar. Tetapi di realnya itu tidak wujud itu. Tidak mungkin suatu gerakan itu kalau tidak ada satu kesamaan. Oke, pemikiran, tapi juga harus turun pada kesamaan agenda, strategi, dan tujuan perubahan. Barangkali ini problemnya. Saya kira di sini masalahnya. Nah, kecenderungan kalau saya amati, semua para elit-elit yang berada di luar pemerintahan itu bergerak, ya setuju ada perubahan, tapi ketika pada strategi perubahan itu punya agenda masing-masing, sehingga kekuatan oposisi itu yang di luar pemerintah itu tidak pernah terkonsolidasi dan dia tidak bisa ditransformasikan ke dalam sebuah gerakan. Nah itu persoalan. Padahal momennya sangat sudah berapa momen nih. Yang terakhir sebenarnya ini momen yang paling seksi nih. Jadi dia bisa masuk kemana-mana. Hukum dia masuk ke Indonesia juga kepada struktur kekuasaan. Jadi instrumen ini adalah yang menopang eksistensi oligarki. Dia bagian dari mesin kekuasaan. Ini kan apa saja. Dan itu memang dipelihara sebagai mesin koersif. Ya. Nah, sayangnya gerakan-gerakan massa yang sifat yang radikal itu belum muncul. Kalau di awal Orde Baru itu kan ada itu yang saya belum lihat itu. Atau kita tunggu gitu kan. Nah, jadi yang terakhir saya ingin katakan, barangkali saya kira tepat, sudah harus dievaluasi. Dan masalah kita adalah bagaimana transformasi gagasan ide-ide itu ke dalam aksi, ya, mulai satu konsolidasi tidak hanya pada kami, tetapi semua kekuatan-kekuatan sosial, kekuatan politik itu ada di tubuh tentara, situ juga mungkin sedikit ada di polisi, saya kira juga ada, bukan tidak ada, ya. Semua elemen ada. Nah itu kita harus menemukan jejak-jejak itu. Kalau ini bisa ditarik, saya kira itu barangkali transformasi itu bisa didorong dengan pola transformasi dan replacement. Jadi ada dua kombinasi, atas dan bawah.
Kalau atas saja tidak bisa. Kenapa? Kita berkepentingan supaya kalau kita katakan bahwa ini adalah kelanjutan dari gerakan reformasi, maka gerakan reformasi itu belum berhenti. Karena banyak agenda reformasi itu belum terwujud. Baik di bidang hukum, politik, apalagi di bidang ekonomi. Saya kira itu sebagai satu pengantar. Karena waktu, terima kasih. Itu ada satu pertanyaan saya kira yang menggoda kita ya dengan fenomena terakhir tadi. Meskipun tadi Pak Masa tidak menyebut ya, tentu saja fenomena yang terjadi, fenomena Verdi Sambo ya. Banyak orang yang mengingatkan pada saya, ini ada satu, mohon maaf, ini bukan persoalan etnis ya, saya ingin ngomong ini dari sisi ilmiah. Ada satu orang Batak yang jadi korban, dan kemudian seluruh orang Batak itu bergerak bersatu. Apakah karena strukturnya? Ini saya pertanyaan, ini serius bukan soal etnis ya, tapi apakah karena struktur kita secara sosioantropologis itu adalah mayoritas etnis Jawa yang punya culture nerimo gitu. Jadi ya nggak terjadi apa-apa. Kemarin ada juga yang menyampaikan pada saya, kalau ini katakanlah si polisinya ini, mohon maaf sekali lagi ini bukan ini orang Jawa, mungkin nggak akan terjadi semacam itu. Apa ada nggak dari sisi kajian ilmu politik pemahaman semacam itu? Saya kira sudah banyak. Jadi political culture Javanese itu kan lebih kompromi. Ya, saya kira sudah banyak. Hanya saja dia memang tenang, terima. Tapi dia endingnya itu sangat berbahaya. Karena kalau dilihat dari sejarah kekuasaan Jawa, itu selalu berakhir dengan pertumpahan darah. Nah, itu sudah kita lihat di dalam perjalanan dua kepemimpinan Presiden Indonesia ya. Karena ini adalah mayoritas Jawa, pastilah punya pengaruh. Secara kultural pasti punya pengaruh gitu. Tetapi uniknya bukan berarti orang Jawa itu nggak mau ngelawan. Jadi dia ada stadiumnya. Kalau kampung tengahnya masih survive, ya kebutuhan pokoknya, nggak tahu kalau Indomie, Prof, kalau sampai naik berapa, nah itu mungkin. Tapi sepanjang kalau, ini hebatnya Pak Harto, keberhasilan dia menstabilkan politiknya sekian tahun itu karena dia bisa mengamankan kampung tengah itu. Jadi kalau substansinya dia terganggu, baru. Dan saya kira itu salah satu penjelasan, Pak. Nah, kemudian yang kedua yang tadi saya ingin juga, saya kira ruang perlawanan itu kan sangat terbuka kepada siapa, pada kelompok manapun. Nah, ini menarik karena ini korban orang Batak. Hampir semua orang Batak kan kur. Ini kan baru satu kelompok sosial. Dan sebenarnya ini juga bisa berkembang pada kelompok-kelompok lain. Misalkan kenapa kasus Habib Rizik itu hanya berhenti pada kelompok FPI. Dia tidak merambah. Padahal ini ada persoalan moral, soal kemanusiaan, soal hukum, juga soal politik. Tetapi itu yang saya bilang. Bagaimana tentang NU dan Muhammadiyah. Ini kan yang dibicarakan itu bukan soal Habib Riziknya. Tetapi pelanggaran moral, ya, pelanggaran etik, pelanggaran hak asasi manusia itu di Quran itu tidak boleh. Jadi kalau agama hanya sifat rutinitas kemudian menutup mata pada hal seperti itu, oleh karena itu memang agama itu belum memberikan satu pengaruh pada perubahan sosial. Ya, itu repot kita. Mestinya kan agama mayoritas itu mestinya ya, ini kan hipotesisnya, itu dia berbanding lurus dengan agenda perubahan, sebagaimana juga agama-agama lain ya di banyak negara gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak TB Masa Jafar. Kita beri aplaus ya. Tadi karena disinggung kampung tengah, ini berkaitan dengan masalah ekonomi ya. Saya ingin pindah ke Mas Antoni Budiawan. Apakah betul Indonesia itu tidak bisa menuju ke Sri Lanka karena kita punya Sri Mulyani? Atau terlalu banyak Sri Mulyani, kita bisa menuju kepada Sri Lanka gitu. Sekarang ini kalau kita amati, sudah ada saya melihat ada satu dirijen, ya, ada satu orkestra itu di kalangan pemerintah mulai bicara tentang
eh, betapa besarnya subsidi bahan bakar, ya bahan bakar minyak. Selamat datang, Profesor Cadas, Refli Harun ya. Kan kita sudah mulai satu. Anda lihat kalau Anda buka semua media itu semua sudah mulai bicara satu suara bahwa ini ada problem yang serius bahwa kita subsidi bahan bakar minyak yang 510 triliun itu pemerintah udah gak kuat lagi. Presiden udah lama memberikan sinyal-sinyal. Dan terakhir yang ngomong itu saya amati adalah Menteri Investasi, ya. Dan kita tahu belaka siapa Menteri Investasi ini. Selama ini kan beliau jadi salah satu operator dalam berbagai operasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, terutama berkaitan dengan 3 periode. Gitu. Oke, silakan Mas Antoni. Iya, terima kasih Mas Hersu. Selamat siang Pak Gatot, Pak Kaban, Pak Baktiar, dan Bung Hatta, sama ya Bung Rasid, Bung Muslim, Pak Safril. Sini judulnya menggelitik ya, selamatkah Indonesia di dalam sistem bernegara hari ini? Apa sistem bernegara hari ini? Di mana sistemnya? Apa sistem bernegara ini? Sistem bernegara hari ini, kalau di dalam konteks, kalau kita lihat dari kekuasaan dari pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ini sudah tidak ada. Jadi sistem bernegara kita ini sudah bukan ada sistem yang check and balances. Tapi ini adalah sudah sistem tirani. Jadi ini memusatkan kekuasaan untuk bersama-sama, dan saya kategori ini adalah sistem tirani. Lalu mereka tirani adalah membuat hukum demi kelompoknya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya. Nah, jadi contohnya adalah beberapa undang-undang yang dibuat adalah untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Jadi tidak mementingkan rakyat banyak. Dan dampaknya ini adalah sudah sangat luar biasa dari sudut ekonomi. Bahwa kalau kita flashback ke belakang, ya, sewaktu benar bahwa di Pak Harto juga, Orde Baru juga tidak ada check and balances. Benar itu. Tetapi bahwa kepemimpinan dari Orde Baru itu masih memikirkan kepada rakyat. Contohnya, itu waktu sumber daya dikuasai oleh negara. Semua hasil dari kenaikan harga komoditas, harga minyak, karet, dan sebagainya semuanya itu dikembalikan kepada APBN. APBN kita meningkat tajam. Tetapi sekarang, sejak reformasi, kita bisa lihat perluasan lahan untuk komoditas, untuk khususnya batu bara, itu dikuasai oleh sekelompok masyarakat saja, sekelompok pengusaha. Ekspor batu bara dari 2004 sampai dengan 2019 itu adalah 245 miliar US dollar. Artinya sekitar dengan kurs saat ini adalah sekitar 3.750 triliun, sekitar gitu ya, 3.750 triliun. Dan menurut saya adalah paling sedikit setengahnya, atau dari 245 paling sedikit 100 miliar itu adalah profit. Berapa banyak itu? Dan batu bara adalah dikuasai oleh segelintir pengusaha. Nah, kita lihat sejak 2004, terus di 2015 ini semakin ekonomi ini semakin, kalau kata-kata saya semakin brutal. Penguasaan ini semakin transparan bahwa ini dikuasai, dan kebijakan fiskal, jadi ekonomi politik fiskal
ini sangat tidak berpihak kepada rakyat. Contohnya apa? Jadi kalau kita bicara ekonomi politik fiskal, APBN, sewaktu kita menentukan barang publik, ya, public goods, itu adalah seperti sekarang ini Pertalite dan sebagainya, tadi Mas Hersu menanyakan, itu bukannya masalah kekuatan fiskal apa tidak. Bukan masalah subsidi sudah 500 triliun apa tidak. Tetapi yang harus dipermasalahkan adalah apakah rakyat mampu apa tidak. Itu yang harus dipermasalahkan. Kalau rakyat tidak mampu itu masih harus disubsidi. Jadi bahwa kalau APBN tidak mampu ya pengeluaran lain harus dipangkas. Tarif listrik semuanya itu adalah kepatutan dari kemampuan masyarakat untuk membayar. Nah, karena DPR-nya tadi sudah tidak memberikan kontrol kepada situ, maka tidak terjadi kebijakan ekonomi politik yang untuk rakyat. Salah satunya yang sangat-sangat menyakitkan rakyat adalah sewaktu pandemi, di mana harga minyak turun sampai ke $20, $10, tetapi tidak ada harga BBM turun. Ini adalah benar-benar kejahatan terhadap rakyat. Begitu naik, langsung naiknya cepat sekali. Nah, ini yang dimaksud dengan ekonomi politik fiskal kita. Ini sangat tidak pro rakyat, malah menzalimi, malah mencederai rakyat. Dampak dari DPR tidak ada fungsinya, tidak memainkan fungsi itu optimal. Proyek-proyek ini, proyek infrastruktur, ini membengkaknya itu bukan kalau dulu masih puluhan miliar dan ratusan miliar mata kita sudah melotot. Sekarang ini triliunan. Jalan tol, Cilincing, Cibitung, itu biaya proyek naik dari sekitar 4 triliun menjadi 10,2 triliun. Bayangkan, biaya membengkak dari 4 triliun menjadi 10,2 triliun. Dan itu menjadi salah satu biaya pembangunan tol yang termahal di dunia. Dan juga kereta cepat. Cost overrun-nya, biaya bengkaknya adalah 1,9 miliar dolar. Setara dengan 28 triliun. Itu pembengkakan. Bagaimana bisa proyek 6 triliun, bengkaknya 2 triliun sepertiga, lebih dari 30%. Apa bengkaknya? Kalau kita lihat dari 6 miliar saja, itu adalah sudah salah satu yang termahal. Kalau harga proyek yang sama di China, itu cuma maksimum 3 miliar. Karena dia 21 juta dolar per kilometer. Kita cuma ada 142 kilometer. Jadi kalau dengan harga seperti sekarang menjadi 8 triliun, itu kurang lebih kita sama dengan pembangunan kereta cepat yang paling mahal di dunia di California. 50 juta per kilometer. Kita lebih dari situ juga, kurang lebih sama. Jadi bayangkan di Indonesia dengan 142 kilometer kereta cepat, lalu biaya proyeknya itu yang menjadi termahal di dunia. Tapi apa rakyat bisa apa? DPR sudah begitu. Jadi pasti kalau ini berlanjut, pasti kalau ini 2024 berlanjut seperti ini, pasti negara ini tidak selamat. Saya jamin itu. Kalau kita di 2018, sekarang di 2018, maka rakyat miskin kita itu ada 150 juta orang atau 56%. Menurut Bank Dunia. Tahun 2020 itu masih di atas 50%. Itu yang mempunyai pendapatan hanya 1 juta rupiah per bulan, per orang. Bayangkan,
Kalau itu menjadi 2 juta pendapatan yang per orang per bulan 2 juta, itu berapa rakyat kita? Itu mungkin tadi yang dikatakan 80%, lebih dari 80%. Yang mempunyai pendapatan 2 juta ke bawah. Apakah kita merdeka? Tulisan saya adalah kita belum mahardika. Karena kita belum sejahtera, belum kuat. Nah, sekarang kita merenung, kenapa begini? Kenapa pemerintah kok begitu banyak duit semester 2 ini, APBN surplus, kenapa tidak diberikan kepada rakyat? Sekarang saya merenung, saya melihat bagaimana Stalin mempertahankan kekuasaannya. Sekarang pertanyaannya, apakah Stalin itu adalah komunis atau diktator? Dan lebih kecenderungannya lebih banyak diktator. Pada saat itu Stalin mempertahankan kekuasaannya dengan mengatakan, dengan dia berpikiran bahwa rakyat itu harus dimiskinkan supaya tidak ada kekuatan untuk melawan. Jadi waktu dia membuat kooperatif untuk land reform, semuanya diambilin, rakyat yang harus bertanam tanpa dibayar, semuanya disedot sama dia mengenai hasil-hasilnya, dan terjadilah kelaparan di Ukraina. Ukraina adalah yang paling besar, makanya kalau kita lihat perang Rusia-Ukraina, Ukraina itu adalah dalam sejarahnya itu sangat terrepresif sekali dari Rusia. Kelaparan. Berapa puluh juta orang mati di sana. Itu salah satunya adalah itu. Yang kedua adalah, jadi pemikirannya adalah rakyat miskin itu tidak ada kekuatan untuk melawan. Yang kedua, Stalin melarang agama. Semua yang berbau agama dikejar sama dia. Tidak boleh. Tidak ada yang di situ namanya Alkitab yang berbau agama apa segala. Karena agama menurut dia adalah cikal bakal perlawanan melawan ketidakadilan. Jadi apakah di sini ada kesamaan dengan yang namanya ada sekelompokin yang dikatakan lalu radikal-radikal ini? Ini adalah untuk memang mempertahankan bahwa ini tidak boleh bangkit. Kalau dengan adanya begini, dengan adanya kelompok agama yang mempertahankan ketidakadilan, yang menyuarakan ketidakadilan, maka akan menjadi cikal bakal perlawanan. Itu terjadi oleh Stalin. Nah, jadi selama ekonomi kita, selama ekonomi politik kita seperti begini, dan tidak ada kekuatan rakyat yang untuk bangkit, untuk melawan perubahan-perubahan ini, maka saya kira bahwa Indonesia tidak akan terselamatkan, kecuali ada perubahan total. Demikian, terima kasih. Serem nih kita dengar penjelasannya dari Mas Antoni ya. Langsung dijawab bahwa tidak akan selamat gitu ya. Hah? Fakta itu ya.